Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Desrita Pratiwi dengan NPM 21170110026. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, program studi kimia. Di video kali ini saya akan menjelaskan resum PKKMB Universitas Lampung 2021 yang diadakan pada tanggal 18 Agustus sampai 21 Agustus 2021 dengan tema membentuk mahasiswa yang berkarakter di era revolusi 4.0 dan kenormalan baru. Pada hari pertama PKKMB tingkat universitas yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan materi Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru yang disampaikan oleh Rektor Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Karomani, MSI. Pertama, revolusi mental. Revolusi mental ala Bung Karno adalah perombakan cara berpikir, cara kerja atau berjuang, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Kedua, perkembangan revolusi industri. Revolusi industri 1.0 pada tahun 1780, mekanisasi produksi industri dengan mesin uap. Revolusi industri 2.0 tahun 1870, elektrifikasi produksi massal dengan assembly lines. Revolusi industri 3.0 pada tahun 1970, otomasi dan globalisasi. Produksi menggunakan komputer dan elektronik. Revolusi industri 4.0 di tahun sekarang, digitalisasi penggunaan perangkat yang saling terhubung. Artificial Intelligence, penyimpanan data di cloud, dan Internet of Things. Revolusi 5.0 di masa depan, personalisasi memanusiakan manusia dengan teknologi. Lalu dilanjutkan dengan materi kedua dari Bapak Jube Levianto, Brigadir Jenderal Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Republik Indonesia. 3 hal mendasar pentingnya bela negara. 1. Apa yang harus dibela? Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. 2. Mengapa harus dibela? Karena negara melalui berbagai tahapan sebelum merdeka, lalu mengisi kemerdekaan. 3. Siapa yang membela? Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membela negara. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Komisaris Jenderal Boy Rafli Amar yang menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Menjelaskan materi tentang bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Selanjutnya materi terakhir yang disampaikan oleh Bapak Yosi Mokalu tentang etika bermedia sosial. 1. Pilih pesan. 2. Tetap kritis dan berpikir. 3. Ingat sebutkan sumbernya. 4. Perhatikan gaya bahasa. 5. Perjelas nama dan gambar akun. Pada hari kedua PKKMB tingkat universitas tanggal 19 Agustus 2021, materi pertama disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Asep Sukohar, MKes, selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan. Dengan judul materi Pengelolaan Perguruan Tinggi di Era Kenormalan Baru. Pada masa pandemi ini penting untuk menjaga protokol kesehatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Untuk memutus penyebaran COVID-19, kuncinya 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan menggunakan masker yang telah dianjurkan, masker bedah, masker N95, dan masker double. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi, SHMS, Wakil Rektor Bidang Akademik, dengan judul materi Sistem Pendidikan Tinggi, Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Tujuan umum pendidikan tinggi. 1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemampuan akademik. 2. Mengembangkan atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Yulianto, MS, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan judul materi Etika dan Norma Kehidupan Mahasiswa di Kampus. Apa sih etika itu? Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam mengatur tingkah lakunya. Pada hari ketiga PKKMB tingkat fakultas tanggal 20 Agustus 2021, materi pertama disampaikan oleh Bapak Dr. Eng Suripto Dwiono, SSI MT, Dekan FMIPA Unila.
dengan tema Sistem Pendidikan di Perguruan Tinggi, kaitannya kebijakannya Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Dr. Eng Heri Sastria, SSI, MSI, selaku Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FMIPA Unila. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dr. Muslim Ansori, MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Dengan judul materi Tata Kelola Sarana, Prasarana, dan Keuangan FMIPA Unila. Dalam materi Bapak Muslim Ansori dijelaskan tentang kemana sih uang UKT kita. Nah, UKT mahasiswa termasuk dalam pendapatan PNPB universitas dengan 25% masuk anggaran dan 75% sisanya dibagikan, 40% ke FMIPA dan lebihnya untuk operasional lainnya. Lalu dijelaskan juga tentang keringanan-keringanan UKT dan sanksi bila tidak membayar UKT. Lalu selanjutnya ada presentasi dari lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas oleh masing-masing ketua lembaga. Ada DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, Natural, Rois, dan Klub Selam Anemon. Pada hari keempat atau hari terakhir tanggal 21 Agustus 2021 diadakan PKKMB tingkat jurusan. Pertama, perkenalan pimpinan jurusan, ketua program studi, kepala laboratorium, dan dosen-dosen yang disampaikan oleh ketua jurusan Bapak Mulyono, SSI, MSI, PhD. Lalu yang kedua, penjelasan sistem perkuliahan dan kurikulum jurusan oleh sekretaris jurusan Ibu Dr. Mita Rilianti, MSI. Ketiga, penjelasan prakulturan akademik yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Tati Suhartati, MS. Selanjutnya diadakan kuis yang diikuti oleh seluruh mahasiswa jurusan kimia. Setelah itu materi selanjutnya penjelasan tentang dosen pembimbing akademik dan dosen bimbingan konseling yang disampaikan oleh sekretaris jurusan Ibu Dr. Anda Aspita Laila, MS. Dan materi terakhir adalah pengenalan tentang Himaki, Himpunan Mahasiswa Kimia, yang disampaikan oleh Ketua Umum Himaki, Kiai Dwiki Ihwan Ma'ruf. Lalu selanjutnya ada kuis-kuis dari Himaki. Dan acara terakhir adalah penutupan PKKMB 2021 dengan moderator Ibu RK Widyastuti. Baiklah, sekian resum PKKMB Universitas Lampung 2021 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan nama dan gelar. Dengan diterimanya saya menjadi mahasiswa baru Universitas Lampung, saya berharap saya dapat menjadi mahasiswa yang berprestasi dan saya dapat menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapat pada PKKMB tahun ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.